selamat datang di podcast Sistem Politik Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang super menarik dan level banget nih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ekonomi politik di Indonesia. Betul banget nih. Jadi secara khusus nih kita hari ini tuh akan bahas tentang keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan juga kepentingan elit-elit politik nih, terutama juga di Indonesia, dan banyak banget isu-isu ramai yang sekarang tuh sebenarnya lagi banyak banget nih dibahas di Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan juga tentang harga BBM. Dan kita kedatangan narasumber yang super menarik, yaitu ada Kak Adam dari Himpunan Ilmu Administrasi Negara. Halo Kak Adam. Halo. Senang banget nih bisa diundang dan ngobrol tentang isu-isu penting Indonesia. Betul banget. Jadi Kak Adam ini merupakan salah satu anggota divisi kajian strategis dalam Himpunan Ilmu Administrasi Negara. Nah, gimana Kak? Akhir-akhir ini mungkin Kak Adam lagi sibuk apa gitu? Terus sekarang sebenarnya tuh Kak Adam semester berapa gitu? Semester 5 kan aku magang, jadi lagi sibuk buat laporan dan ada yang diganti. Kalau tahun kemarin itu buatnya policy brief. Kalau sekarang buatnya jurnal artikel dan itu harus submit di minimal Sintanam. Oh, nggak Scopus tuh Kak? Nah, Oke, ternyata sekarang Kak Adam tuh lagi sibuk magang ya teman-teman. Jadi gimana Kak perjalanan magangnya selama 1 semester ini? Apakah menyenangkan atau banyak lika-likunya gitu? nah, di dinasku itu emang agak beda sama dinas yang lain. Apa tuh bedanya? Nah, kalau itu tanyain aja ke teman-teman yang magang. Oh, berarti nggak cuma Kak Adam yang magang di situ? Enggak, tanyain ke dinas yang lain. Pasti tahu. Soalnya itu ya mau izin aja itu susah ke dinasku. Pakai surat gitu ya Iya. Kak? Oke, jadi berarti sekarang lagi proses ngerjain jurnal artikel gitu ya? Udah sampai mana tuh Kak jurnal artikelnya? Baru nyebar kuesioner sih. Oh, berarti itu tuh kayak kuantitatif ya kalau kita Mix. ya? Mix. Oh my R&B god. Mix. Metodenya nanti tetap pakai kuali, tapi nyari datanya kuanti. Oh, berarti kayak kuanti dan kuali jadi satu. Gabung, ya. Kita kuanti aja udah pusing Pusing nggak sih? banget. Betul banget. Karena kita sebar kuesioner tuh lama banget nggak sih anak-anak buat dapetin sesuai responden itu. Kalau Kak Adam gitu kayak targetnya berapa kalau responden? Mungkin sekitar 40 sampai 50 sih. Oh, oke. Ya, lumayan sih untuk mencarinya. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke topik kita ya Kak untuk pembahasan hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam nih Kak, sebenarnya aku mau tahu nih, untuk dari perspektif atau sudut pandang Kak Adam sendiri itu apa sih yang dimaksud dengan ekonomi politik gitu? Kalau menurutku ya, ekonomi itu dipengaruhi sama politik. Nah, tapi kan kita tahu nih, kayak di Indonesia itu tuh banyak banget yang namanya oligarki. Oh ya. Itu tuh dimana para pengusaha politik itu mengaruhi ekonomi di Indonesia. Tapi itu ekonomi juga bisa mengaruhi kestabilan politik. Soalnya itu kan kebijakan yang dibuat itu pasti dibuat untuk bisa menguntungkan oligarki tadi. Soalnya ya siapa sih yang mau kebijakan itu membuat bisnis ataupun ekonomi si elit itu turun gitu. Betul banget. Jadi menurut Kak Adam tuh kalau ekonomi sama politik tuh mereka saling keterkaitan gitu ya Kak? Ya, bisa dibilang saling tarik menarik sih. Soalnya kan ekonomi itu dijalankan itu berdasarkan situasi politik yang ada. Iya betul. Nah, tapi
situasi politik itu juga bisa mempengaruhi ekonomi. Nah iya betul. Berarti kayak antara ekonomi dan politik tuh sebenarnya sama-sama penting dan saling keterkaitan gitu nggak sih Kak? Iya. Jadi kayak mungkin kalau di Indonesia ekonomi itu pasti mempengaruhi politik, tapi kadang juga politik itu bisa mempengaruhi ekonomi itu sendiri gitu. Kalau misalnya dari Kak Adam sendiri sebenarnya mungkin ini pendapat pribadi Kak Adam gitu ya. Sebenarnya kalau Kak Adam sendiri itu lebih pro ke ekonomi atau ke politiknya? Mungkin lebih pro ke politik sih. Oh, aku kira bakal pro ke ekonomi loh. Kenapa tuh? Kan kalau kita pikir kayak ekonomi lebih itu nggak sih? lebih berperan penting gitu ya Gitu di Indonesia. Soalnya kan kalau kita lihat kan skala internasional itu kan yang bisa membuat nilai tukar mata uang turun itu kan politik ya. Oh iya, iya. Bahkan kan kalau kita lihat kan sekarang kan yang nomor satu itu masih Amerika kan. Nah tapi kan perlahan-perlahan Cina juga udah mulai nunjukin nih bahwa dia juga bisa mungkin nyanyi Amerika. Itu pun juga yang mengendalikan politik ekonomi mata uang internasional kan juga Amerika kan sekarang lagi ya. Betul betul. Berarti kalau menurut Kak Adam tuh sebenarnya lebih penting untuk politik gitu ya kalau di Indonesia ini. Karena memang mungkin bagi sebagian orang tuh kalau kita lihat ekonomi Indonesia tuh pasti kayak wah kalau ada ekonomi semua pembangunan jalan gitu. Tapi ternyata di sebalik itu sebenarnya stabilnya politik itu juga berperan penting gitu ya Kak. Oke. Terus mungkin selanjutnya ini sih Kak. Kalau misalnya nih kita hubungin dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia sekarang gitu. Kayak yang jadi sorotan banget kan kayak pembangunan IKN, terus habis itu harga BBM yang naik gitu. Nah, kalau misalnya dari IKN itu sendiri Kak, sebenarnya kan pemerintah itu membangun IKN itu kan untuk sebuah kebijakan modernisasi negara gitu kan. Tapi ternyata tuh nggak sedikit juga nih kalau misalnya banyak masyarakat yang lihat ini tuh sebagai hanya kepentingan elit politik aja gitu. Nah kalau dari tanggapan Kak Adam, perspektif Kak Adam itu sendiri gimana? 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven. Take my hand and we found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Where are you? 'Cause you know is it desire? Or is it love that I'm feeling for you? 'Cause I love you for infinity. I wanna somebody to be free. I wanna be like you with somebody I love. Yeah, I wanna somebody. Mungkin memang kita lihat kan memang proyek IKN kan mangkrak ya. Ya. Bahkan di TikTok sebut merek nih. Tidak apa-apa, Di sosmed. disponsori. Di sosmed itu tuh banyak FYP video-video proyek IKN mangkrak, terus bangunan-bangunannya itu lumutan, ditungguin tanaman liar, nggak keurus, bahkan kebanjiran. Nah, bahkan ikan itu kan buat ngebangun bangunannya itu kan mangkas hutan ya, hutan Kalimantan. Iya, Banyak betul. banget. Dan itu pun sempat kontra sama lokal, masyarakat lokal. Soalnya kan mereka juga punya adat, istiadat budaya lokal sendiri. Tapi kalau misal kita lihat dari istilahnya ungkapan pemerintah ya, mereka itu menekankan tetap sama tujuan akhir dari pembangunan IKN. Pemerintah itu pengen ngebuat IKN itu jadi ibu kota politik 2029. Nah, mereka juga menekankan, pemerintah itu menekankan kalau misal nih mungkin waktu pembangunan memang banyak merugikan lokal, tapi waktu tujuan akhirnya itu kembali lagi buat masyarakat. Apalagi kalau misalnya nih IKN udah jadi, otomatis pembangunan kan akan terpusat di IKN. Iya. Yang mana kita tahu sekarang ini pembangunan terpusat di Jawa. Nah mungkin akan lebih merata juga pembangunan di Kalimantan. Mungkin itu sih bisa memajukan ekonomi di sana, memajukan masyarakat di sana, banyak pembangunan. Betul.
Tapi sebenarnya kalau kita bahas soal IKN itu kan sebenarnya banyak banget ya Kak, pro dan kontranya dari masyarakat itu sendiri. Bahkan yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa juga hutan Kalimantan tuh yang harus dipangkas gitu untuk pembangunan IKN itu tersebut. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pemerintahan mungkin mikirnya kayak oh itu sudah dapat izin gitu dari menteri dan sebagainya gitu. Cuman kan kadang kalau dilihat dari sisi masyarakat kayak kenapa harus melintasi atau melewati hutan gitu kan untuk dipangkas. Karena kalau misalnya yang pernah aku dengar juga salah satunya hutan tuh sebenarnya merupakan salah satu pendapatan atau sumber pendapatan yang lumayan besar gitu di Indonesia, kayak dimulai dari kayu-kayunya yang ada di hutan gitu, terus sumber-sumber tumbuhan yang lain, terus mungkin ya itu sebagai apa ya pondasi Indonesia kali ya, karena kan hutan itu juga berhubungan sama ekosistem gitu kan Kak. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari masyarakat itu banyak sekali kontranya dibanding pro-nya. Karena kayak mangkrak gitu kan, terus habis itu juga ada pemangkasan hutan dan sebagainya. Nah kalau Kak Adam tuh sebenarnya lebih pro atau kontra nih terhadap pembangunan IKN itu sendiri? Mungkin sekarang masih agak kontra sih. Kenapa tuh? Nah kan kita tahu IKN itu proyek yang besar banget. Kalau proyek besar otomatis dana yang dikasih ke proyek tersebut kan besar ya. Kan kita nggak tahu nih kenapa dia mangkrak, kenapa kok pembangunannya lama banget, dan juga kayak kenapa nggak istilahnya itu jadi spotlight pembangunan saat ini. Oh iya, I see. Nah kan pasti ya kemarin habis bahas BBM itu kan ada korupsi kan. Nah, kan kita nggak tahu, siapa tahu di sini juga ada di Ah BBM. ya betul. Tapi mungkin kalau misalnya aku ya sependapat sama Kak Adam juga gitu kan, karena memang kalau IKN tuh memang lebih banyak kontranya gitu kan, selain mangkrak dan sebagainya, terus habis itu mungkin banyak juga kalangan elit gitu di belakangnya gitu kan. Terus mungkin kalau Haya mungkin lebih pro atau kontra gitu kalau kamu? Ya, aku setuju sih sama Kak Adam sama kamu juga, karena emang banyak banget apa ya kerugian yang didapatkan dari masyarakat sendiri dibandingkan keuntungannya sih. Jadi masyarakat tuh lebih banyak dirugikan. Ya, apalagi kalau misalnya kayak kita lihat fenomena bencana banjir sekarang nggak sih? Itu kan karena hutan nggak sih sebenarnya Kebakaran sumbernya? hutan tuh yang Iya nggak luar sih? biasa banget itu sih. Betul banget. Jadi ya sebenarnya mungkin banyak masyarakat yang memang lebih kontra ya terhadap pembangunan IKN ini. Cuman ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa banyak mungkin nanti kalau udah jadi gitu banyak dampak yang baik untuk masyarakat sendiri itu gitu. Tapi kan itu masih lama ya kan, kita Iya. belum tahu kan. Masih beberapa tahun ke depan ya. Oke. Singkatnya, jadi ini berarti IKN itu masih berdampak buruk ya buat masyarakat. Jadi hanya pemerintah yang mengatur semuanya, dan pemerintah tuh kayak terlalu semena-mena gitu ya, Kak. Aslinya itu nggak buruk, tapi itu kita kan juga tetap harus ngawasin. Biar apa ya, biar pembangunannya itu nggak dipolitiki, nggak dimanipulasi, nggak dimonopoli lah sama elit-elit yang ada. Iya, betul. Betul banget, biar kayak apa ya dampaknya tuh untuk masyarakat, dari masyarakat kecil menengah ke atas sebagai itu kerasa gitu kan, maksudnya bukan Merasakan. hanya elit-elit politik aja gitu yang merasakan. Betul banget ya, aku dan Haya juga setuju banget kalau misalnya IKN tuh memang masih kebanyakan kontra, kayak udah disebutkan ke Adam tadi, Haya dan sebagainya, memang masih beberapa tuh penerapannya mungkin ke Indonesia dan di mata masyarakat tuh masih kurang gitu ya. Tapi ya untuk IKN sendiri kita bisa lihat beberapa tahun ke depan gitu ya, gimana nantinya apakah yang kita obrolkan ini benar atau mungkin lebih berdampak positif kali ya. Semoga positif, soalnya Iya, kan betul. juga udah masuk tahap 2 pembangunan kan. Betul, apalagi bakal menjadi ibu kotanya Indonesia. Betul. Kita lihat aja nanti tahun 2029. Iya betul. Kita tonton podcast ini lagi di beberapa tahun ke depan. Oke, nah mungkin untuk pembahasan IKN cukup karena ya kita cuma mau tahu pandangan Kak Adam gitu ya, pro atau kontra terhadap IKN itu sendiri. Mungkin sekarang kita bahas soal harga BBM nih.
yang kemarin tuh sempat naik gitu. Kalau dari pemerintah sendiri kan sebenarnya tujuannya tuh supaya subsidinya lebih tepat sasaran gitu kan. Tapi ternyata tuh sebenarnya masyarakat kecil gitu yang merasakan dampaknya gitu masih mungkin kayak kurang gitu atau tidak sejalan dengan pemerintah. Nah, kalau dari sudut ekonomi politik itu sendiri, kenapa bisa kayak gitu, Kak? Mungkin kalau dari awal dulu kan awal-awal itu kasus korupsi di Pertamina. Terus habis itu kebijakan swasta nggak boleh impor dan malah disuruh kalau dia mau jualan kan nggak punya stok dia mau jualan dia disuruh beli stoknya milik Pertamina, sedangkan di Pertamina itu udah dicampur sama etanol. Nah, kalau lihat dari itu aja itu udah bisa dibilang dimanipulasi lah, dipolitisasi, dimonopoli sama entah dari pejabat Pertamina ataupun elit dari luar, elit politik. Soalnya gini, kan subsidi itu kan dibuat untuk meringankan beban masyarakat buat beli BBM. Nah, tapi kan kalau banyak kasus korupsi dan bahkan yang swasta nggak boleh buat nyimpang itu kan jadi gimana gitu. Iya betul. Kan curiga kan kita sama pejabat-pejabat elit yang ada sampai sebegitunya. Bahkan kan sempat pada demo yang nongkrong di Pomsel di Bandung, buat tempat nongkrong itu kan bentuk protes kan buat ya Pertamina. Betul banget. Berarti menurut Kak Adam nih, berarti masih ada ketimpangan ya antara ekonomi sama politik itu sendiri, kayak berarti di ekonomi sama politik tuh masih pemerintah tuh belum netral sepenuhnya gitu. Belum netral sih, soalnya kan sempet dulu waktu awal-awal Pertalite habis nggak bisa dibeli lagi itu kan premium. Itu kan juga harga Pertalite kan masih tinggi, sedangkan kita tahu kayak pendapatan per kapita di Indonesia itu berapa, subsidi juga berapa, masih belum sih. Karena memang sebenarnya kalau kita bahas soal BBM, bahas soal lainnya itu memang sebenarnya banyak banget kepentingan elit-elit politik gitu Kak, yang mungkin nggak bisa kita lihat secara mata telanjang gitu ya, tapi sebenarnya itu dibaliknya tuh banyak banget gitu ya, yang kayak kepentingan individu gitu dibanding kepentingan masyarakat itu sendiri gitu. Ya, kemarin aku pernah baca itu, misal di negara sebelah Petronas di Malaysia itu kan Petronas kan bisa dibilang pemerintah sama Petronas itu sama-sama berkembang. Tapi kalau di Indonesia Pertamina sama pemerintah, kenapa yang berkembang cuma pemerintah? Iya. Kenapa Pertamina rugi? Kan ambil Petronas dia bisa sampai nyponsori istilahnya F1 lah. Kan dia berkembang. Tapi pemerintahan di negara sebelah juga berkembang. Tapi kalau di Indo, Pertamina ini malah kebanyakan kasus. Berarti kan nggak berkembang. Ya betul. Berarti yang berkembang tuh memang sebenarnya hanya pemerintahnya aja gitu ya. Kayak mungkin Pertaminanya tuh malah kayak dampaknya down gitu ya istilahnya gitu ya Kak. Terus mungkin ini sih Kak, kalau misalnya kita lihat sebenarnya di Indonesia sekarang, di kabinet yang sekarang gitu kan, sebenarnya banyak banget isinya tuh lebih banyak para pengusaha gitu nggak sih Kak? Nah iya. Ya kan, banyak banget pengusaha gitu. Nah sebenarnya yang mau aku tanyain adalah kayak sebenarnya seberapa besar sih pengaruh para pengusaha itu dalam politik itu sendiri gitu? Apakah mempengaruhi kebijakan tuh sebegitu besarnya gitu Kak? Kalau menurut Kak Adam? Menurutku jelas mempengaruhi, soalnya kan dia kan pebisnis ya, dia punya bisnis. Misalnya ada kebijakan yang nyenggol bisnis dia, otomatis dia kan nggak mau rugi ya. Dia
ya mungkin dia punya kuasa, dia punya uang, dia bisa memengaruhi pemerintahan ataupun pembuat kebijakan Betul. buat merubah kebijakan biar nggak merugikan bisnis dia. Tapi kan belum tentu ketika kebijakan itu dibuat untuk tidak merugikan si pebisnis, dia tidak akan merugikan orang lain ataupun masyarakat. Nah itu dia sih, mungkin kayak misalnya kebijakan dibuat pemerintah buat masyarakat, tapi karena merugikan pebisnis, pejabat, elit, dirubah biar menguntungkan si elit. Nah, bisa jadi ketika dirubah kebijakan ini itu bisa membuat masyarakat biasa itu dirugikan gitu loh. Ngerti. Jadi kayak para pengusaha itu kayak apapun kebijakan gitu ya yang mungkin Iya. merugikan usaha mereka tuh kayak ya udah babat abis aja gitu, kayak ini harusnya menguntungkan mereka sebagai pengusaha gitu. Iya, nggak mikir yang lain. Nah, karena memang sebenarnya ya itu seperti kayak kepentingan individu nggak sih. Jadi kayak mungkin dari sudut pandang para pengusaha gitu ya, pengusaha yang nakal gitu, mungkin mikirnya kayak ya udah mereka masyarakat apa sih, yang penting usahanya saya gitu bisa berkembang lebih pesat gitu ya kak. Mereka juga pasti mikirnya kayak tahu masyarakat ya cuman ikut-ikut aja, manut Iya, gitu kan. betul. Jadi kayak mereka ngelakuin sesuatu kita manut, kita dilawan juga. Tapi iya betul banget, tapi ya bersyukurnya sekarang tuh udah banyak masyarakat yang mau speak up gitu nggak sih. Iya. Kayak demo-demo yang apalagi beberapa bulan yang lalu juga sempat rame gitu kan soal beberapa demo ya memang beda masalah dari yang kita obrolin, tapi kayak itu udah nunjukin ke kita kalau misalnya sebenarnya tuh sekarang Indonesia tuh udah lebih apa ya, Demokratis. lebih iya betul, lebih demokratis, lebih memperhatikan apa yang sebenarnya memang menjadi haknya mereka gitu kan. Nah, kalau dari Kak Adam sendiri, menurut Kak Adam, apa sih bentuk model ekonomi yang paling ideal buat Indonesia ke depannya? Ekonomi yang ideal mungkin yang nggak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga Setuju. kestabilan, pemerataan ekonomi sih. Aku pernah baca ada yang namanya itu welfare state atau negara kesejahteraan. Jadi itu tuh welfare state itu tuh negara itu nggak menyepelekan dan tetap melihat hak dasar yang harusnya didapatkan oleh negara, kayak mungkin kesehatan, energi, gitu-gitu tuh. Jadi tapi negara itu tetap Memperhatikan rakyat gitu ya. iya, tapi tetap di sisi lain juga tetap pembangunan. Setuju banget. Berarti kayak memang kita tuh sebenarnya Indonesia tuh harusnya lebih memperhatikan masyarakatnya gitu ya. Jadi bukan bukan cuman bikin ekonomi maju gitu, tapi masyarakatnya tuh nggak terurus, tapi lebih pada ke pemerataan dan kesejahteraannya rakyat gitu. Iya, tapi di Sambi tetap melakukan pembangunan. Setuju banget. Kayak istilahnya ya pembangunan terus kesejahteraan tuh seimbang nggak sih? Seimbang. Harus berjalan ya seimbang itu ya. Iya betul banget. Karena kalau salah satunya tumpang tindih juga kayak hasilnya nggak maksimal gitu. Soalnya kalau misal kesejahteraan masyarakat tidak dilihat, itu kan nanti mungkin yang bisa menikmati hasil dari pembangunan juga cuma elit-elit doang kan. Iya setuju banget. Karena memang ya kalau kita bahas politik ya pastinya banyak banget sebenarnya elit-elit politik yang ada di balik pembangunan besar Indonesia gitu kan. Nah, tadi kan kita udah sempat nyerempet ya, Iya, tentang betul. demokrasi sama pemerataan ekonomi itu sendiri. Nah, menurut Kak Adam sendiri nih, apakah demokrasi sama pemerataan ekonomi itu bisa berjalan beriringan? Karena kan kita bisa lihat secara nyatanya ya, kalau uang tuh lebih mudah dikendalikan oleh politik gitu. Iya betul banget. Sekarang tuh kayak ya apa-apa uang Apa-apa gitu kan. uang, apa-apa politik. Betul. Nah, tantangannya mungkin memang besar, tapi itu bukan berarti nggak mungkin. Setuju. Jadi demokrasi itu kan memberi ruang kepada publik, kepada masyarakat untuk bisa menyuarakan pendapatnya, terutama di ekonomi. Biar masyarakat kecil itu publik bisa menyuarakan kondisi perekonomian mereka. Nah, tapi kalau demokrasi itu masih didominasi sama oligarki tadi, itu bakal sulit bagi publik, masyarakat kecil buat menyuarakan pendapatnya. Soalnya ya mereka buat cari uang buat makan itu udah susah, apalagi Iya, setuju. mau ngelawan pengusaha-pengusaha besar, elit-elit. Betul banget. Apalagi kita juga lihat kadang hukum di Indonesia tuh
cuman buat orang-orang yang ada di atas gitu kan. Betul. Jadi memang sebenarnya yang harus diutamakan tuh partisipasi publiknya gitu nggak sih Kak? Kita tuh sebagai masyarakat tuh harus lebih aware gitu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya gitu. Nah, mungkin ya kalau misalnya pembahasan kita hari ini memang seputar ekonomi politik gitu ya, seputar kayak pembangunan IKN yang pastinya berkaitan dengan ekonomi dan politik, terus BBM, apalagi BBM itu pengaruhnya besar banget buat ekonomi Indonesia gitu kan ya Kak? Oh ya, aku juga mau nambahin yang BBM tadi itu kan di Jawa Timur juga sempat viral yang udah pakai etanol, banyak motor yang masuk ke bengkel. Iya, setuju. Nah, Betul. misal nih dia buat beli bensin buat keperluan dia sehari-hari kan, misal buat kerja, buat cari makan. Nah, tapi ketika dia pakai BBM yang udah ada etanolnya, motornya malah rusak, malah nambah biaya lagi ya. Iya. Kan malah kasihan gitu loh. Dia ekonominya udah rendah, cari uang, cari kerja buat kehidupan dia sehari-hari, malah ketambahan motornya rusak karena kebijakan pemerintah pakai Betul etanol. banget. Jadi kayak lebih merugikan masyarakat Iya. gitu ya. Betul banget tadi. Kayak kadang tuh buat makan aja tuh ya harus susah payah gitu kan Kak. Betul banget. Aku dan Haya juga bisa setuju banget ya sama apa yang udah disampaikan oleh Kak Adam hari ini gitu. Karena memang dari sini juga kita belajar ya dari pembahasan aku, Haya dan juga Kak Adam. Kalau misalnya ekonomi dan politik tuh memang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau misalnya kayak ekonomi masih dipengaruhi oleh segelintir orang ataupun elit politik, itu tuh nanti kebijakan politik tuh akan terus mengarah ke penguasa ini, bukan ke masyarakatnya gitu kan Kak. Betul banget. Makanya ya menurut aku juga penting banget ya untuk kita sebagai mahasiswa gitu ya Kak. Kan kita sekarang udah mahasiswa gitu, pastinya harus lebih aware terhadap kebijakan ini gitu, terhadap kebijakan yang itu dan juga sebagainya. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa juga kayak harus kritik gitu ya, harus kritis terhadap kebijakan pemerintah gitu kan. Supaya kita tuh tahu gitu apa yang bakal terjadi dampaknya betul. nanti bagi kita gitu. Betul banget. Mungkin terakhir itu sih Kak, kayak sebagai mahasiswa gitu. Berarti kita harus lebih aware gitu Kak ya. Benar. Kan Mungkin pesan yang buat mahasiswa gitu. pesan buat mahasiswa sama rakyat. Ya mungkin yang pertama edukasi politik sih, edukasi publik, dan juga kita itu harus istilahnya berani bersuara. Betul. Jangan misal nih kita dirugikan tapi kita diam aja. Kita juga kan kita negara demokrasi ya, harus berani bersuara berpendapat. Misal suara kita nggak didengar, kita cari temen. Soalnya kalau misal kita demo, itu kan mau nggak mau pemerintah dengerin suara kita. Jadi yang penting itu tadi edukasi politik, edukasi publik sama berani bersuara sih. Betul banget. Wah, pembahasan kita hari ini berbobot banget ya sama Kak Adam dan termasuk berat ya di siang-siang hari ini kita membahas soal ekonomi politik gitu, tapi yang bisa kita ambil atau kita simpulkan gitu dari obrolan kita, memang kita sebagai mahasiswa harus pintar-pintar gitu terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, harus lebih aware terhadap isu-isunya agar ekonomi ataupun politik kita tuh tidak hanya dipengaruhi oleh segelintir orang gitu kan. Oke. Terima kasih banyak Kak Ada Iya. sudah hadir, sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Ya betul banget. Terima kasih untuk Kak Ada udah mau diajak ngobrol Iya, sama aku dan Haya. Karena ya topik hari ini lumayan berat ya, karena tidak kayak Nyenggol politik. iya betul banget. Gak apa-apa karena kita mahasiswa ilmu administrasi negara. Nah terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Mungkin cukup sekian ya dari obrolan kita bersama narasumber keren kita ini dari divisi Kastrat gitu. Semoga kedepannya kita sebagai mahasiswa bisa lebih aware lagi terhadap kebijakan yang berdampak pada rakyat seperti kita ini. Mungkin kita tutup dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Adam udah mau diajak ngobrol dan terima kasih buat para pendengar setiap podcast ini. Kita tutup dulu. Selamat siang teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.